Sehingga dalam proses kita diskusi, negosiasi, ataupun debat, kalau kita memang ingin menang, kita mesti Leaders, ketemu lagi di Ngobras, Ngobrol bareng Surya. Saya mau mendemokan sesuatu nih. Saya punya gambar. Ya, apapun Anda boleh menganggap gambar ini bebas. Boleh dilihat? Kelihatan nggak, Siti? Kelihatan ya? Oke. Sekarang saya mau ngasih tulisan di bawahnya. Berawal dari saling menghina di media sosial, pelajar dari 2 sekolah bentrok di jalan. Gambarnya sama, tapi saya ganti sekarang. Sekelompok remaja sedang syuting film tawuran. Gambarnya tetap. Begitu saya beri tulisan, menimbulkan persepsi tertentu di pikiran Anda kan? Wah, parah ini remaja. Di media sosial aja sampai harus bentrok di jalan. Parah. Tapi begitu saya ganti, perasaan kita langsung beda melihat gambar yang sama. Begitu pikiran dan perasaan kita berbeda, tindakan kita juga berbeda terhadap gambar itu. Kalau saya tetap bertahan pada tulisan yang pertama, mungkin hati kita akan memaki mereka. Mungkin kita menasehati anak-anak kita, jangan kayak gitu ya nak. Tapi saat saya ganti, hati kita mengatakan, oh kreatif sekali. Sudah beda. Nak kreatif, kamu harus kayak gitu. Gambar sama, makna beda. Menghasilkan tindakan yang berbeda. Tulisan-tulisan ini sebenarnya adalah apa yang kita sebut dengan frame. Frame ya. Frame. Apa frame itu? Frame itu ini nih, figura. Ini kan frame ya teman-teman. Frame itu membatasi. Saat kita taruh foto di dalam, dia jadi batas. Artinya, selama di dalam frame ini, dia adalah bagian dari foto. Di luar frame, dia sudah bukan bagian dari foto yang ada di dalamnya. Frame dalam komunikasi itu membatasi. Dan saat orang sudah memasang frame dalam proses komunikasi, dia akan membatasi percakapan hanya dalam frame itu. Karenanya, yang memegang kendali adalah yang ngeset frame-nya. Saya ulangi. Yang memegang kendali dalam sebuah percakapan adalah yang ngeset frame-nya apa. Mungkin agak bingung ya. Saya kasih contoh. Sekarang lagi rame isu berkembang politik dinasti. Taulah ya. Sadar nggak saat ada orang mengatakan, hei kamu politik dinasti. Sebenarnya dia sedang ngeset sebuah frame. Sebuah frame. Apa bunyinya? Politik dinasti itu buruk. Dan tidak seharusnya ada. Itu adalah frame-nya. Maka saat pihak satunya menerima frame itu, lalu membalas, lu juga politik dinasti, seakan-akan balasan itu keren. Tapi tanpa sadar pihak yang ini tadi sudah terjebak dalam frame yang diset sama pihak ini. Dia bilang nih ya, politik dinasti itu buruk, nggak seharusnya ada. Yang pihak satunya bilang, lu juga politik dinasti, buruk-buruk juga. Berarti dia sudah mematok pihak tadi. Nah, apapun yang lu bilang berarti lu meyakini bahwa politik dinasti itu buruk. Bener kan? Berarti lu mengakui bahwa langkah lu itu jelek kan? Apapun yang lu bilang tentang gue, katanya ini, berarti lu ngakuin politik dinasti itu buruk kan?
kejebaklah pihak ini. Hati-hati. Pihak yang tadinya mau membalas malah terjebak dalam frame yang sudah dipatok sama pihak pertama. Ngeri ya ilmu frame ini. Berarti pihak pertama itu yang disebut dia ngeset frame-nya. Makanya masih kasus politik dinasti. Saat pihak tadi dituduh, kamu itu politik dinasti, buruk tahu. Pihak yang nerima itu hati-hati. Jangan terjebak pada kata-kata. Tapi dia mesti menyadari frame apa yang sedang dimainkan. Kira-kira kalau yang pihak pertama mengatakan, oh lu politik dinasti, dia harus sadar frame apa yang lagi dimainkan. Oh, frame-nya adalah politik dinasti itu buruk. Berarti yang dia harus lakukan adalah dia mesti pertama merusak dulu frame-nya. Ada ilmunya namanya de-frame, frame ya. De-frame. Dia mesti rusak dulu frame-nya. Dengan pernyataan misalnya, ya ini bukan politik dinasti, wajar kok keturunan kita wajar kok keturunan kita nyalon, kan setiap orang punya hak. Apanya yang dinasti? Nah, ini proses de-frame namanya. Frame yang disampaikan oleh pihak pertama dirusak sama dia. Itu dulu. Jadi jangan kejebak sama mainnya frame orang pertama. Oh, biasa kok keturunan kita berpolitik, kan wajar. Itu hak setiap orang. Kenapa harus disebut politik dinasti? Nah itu berarti ngerusak frame-nya kan. Atau kita bisa mereframe, memframe ulang bahwa politik dinasti itu hal yang nggak masalah. Misalnya dia mengatakan, ya dinasti kan baik-baik aja. Nggak ada masalah dengan dinasti. Yang penting berkualitas kan. Jadi tadi kan pihak pertama yang ini mengatakan, lu politik dinasti, dengan frame mengatakan bahwa politik dinasti itu buruk. Dia mereframe, mengeframe ulang dengan mengatakan politik dinasti nggak ada masalah. Yang penting berkualitas. Nah ini namanya di reframe. So kita kalau misalnya ada orang mengatakan sesuatu pada kita, fahami frame-nya dulu. Kalau memang kita rasa frame-nya nggak tepat, kita deframe, kita rusak dulu frame-nya. Atau kita reframe, kita ubah ke dalam sudut pandang yang lain. Baru kita melanjutkan percakapan. Dan kalau bisa, kan orang kalau mendeframe, ya kan, frame-nya rusak. Atau mereframe, dibuat frame yang baru. Maka percakapan mesti dilanjutkan dengan frame yang kita buat. Jangan yang dia buat. Nah, ini seninya agak tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita sudah biasa melakukan, ini akan mudah, teman-teman. Sehingga dalam proses kita diskusi, negosiasi, ataupun debat, kalau kita memang ingin menang, kita mesti ngobrol, bercakap-cakap dalam frame kita, bukan frame dia. Kenapa? Karena kita yang punya tujuan. Karena kita yang punya tujuan, kita yang punya target. Disitulah kita akan memenangkan sebuah percakapan. Karena kita lah yang ngeset frame-nya apa. So, teman-teman, yang problem adalah gini. Kita, kenapa sih kok kejebak sama frame-nya orang? Karena kita udah kadung emosional duluan. Politik dinasti, jelek tahu, emosi. Emosi. Lu juga emosi kan. Ini yang mesti hati-hati. Begitu kita udah emosional, kita jadi tidak bisa berpikir lebih logik untuk bisa menyadari frame apa yang dimainkan orang lain terhadap kita. Nah, be careful, hati-hati. Nah, sekarang kalau tadi pihak pertama menawarkan sebuah frame, pihak kedua menawarkan frame yang berbeda. Maka yang mana yang menang? Politik dinasti itu buruk. Politik dinasti itu nggak ada masalah selama berkualitas. Ini dua frame berbeda nih. Mana yang menang? Kalau saya ambil kasus debat, apalagi udah mau debat presiden ya.
kita mesti tahu siapa jurinya. Dalam debat, jurinya adalah audiens. Jadi kalau proses debat kan sebenarnya tujuan kita bukan membuat lawan debat kita itu meyakini yang kita yakini. Bukan. Tapi tujuan kita adalah audiens itu mengamini pernyataan kita. Mengamini frame kita. Jadi saat ada dua frame yang berhadapan, kita mesti tahu siapa jurinya. Audiens. Maka daripada kita berusaha untuk mengalahkan secara membabi buta pihak lawan kita, lebih baik kita selalu memperkuat frame kita dengan pendukung-pendukung yang membuat satu, frame kita semakin masuk akal didengar oleh audiens. Yang kedua, frame kita dirasa relate dengan audiens. Sehingga audiens merasa, iya pernyataan itu gue banget. Ya. Mungkin di tengah jalan kita diserang dengan frame yang berbeda lagi. Yang bisa kita lakukan, kita di-frame lagi. Kita reframe lagi. Lalu kita perkuat dengan pernyataan-pernyataan yang membuat frame kita masuk akal. Di hadapan siapa? Bukan di hadapan lawan kita, di hadapan audiens. Misalnya kita tambahkan dengan beberapa data dan contoh fakta-fakta. Dinasti itu gak masalah. Yang penting kan berkualitas. Kasih contoh. Ada loh contoh politik dinasti yang berkualitas. Tuh. Oh, politik dinasti itu nggak masalah. Yang penting berkualitas gitu kan. Kita tambahkan kisah-kisah atau cerita yang mendukung ke sana. Kita tambahkan pendapat-pendapat ahli. Dan tentunya kita sampaikan dengan cara yang disenangi oleh audiens. Contoh, kalau audiens kita lebih senang dengan orang-orang yang santun, sampaikan dengan santun. Itu akan membuat audiens menyenangi yang menyampaikan. Dan itu juga penting. Karena yang utama adalah memenangkan hati audiens. Kalau audiens kita lebih senang dengan sosok-sosok yang tegas dan lugas, maka sampaikan dengan tugas dan lugas. Artinya apa? Sangat penting juga kita paham karakteristik audiens kita. Ini tadi kalau kasus debat ya. Apalagi rame. Ini saya disclaimer, saya bukan pendukung atau saya bukan mendukung dengan yang isu politik dinasti, itu terserah lah ya, saya nggak ikut-ikutan. Ini hanya contoh saja. Tapi yang terpenting adalah kita mainkan frame-nya. So, siapa yang nge-set frame-nya? Dia yang memenangkan sebuah percakapan. Saat kita memimpin, perhatikan. Perhatikan betul frame-nya, mainkan frame kita. Saya Surya Krisnanda, kita ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.